Mereka berpikir pajak kripto ini naik 2 kali lipat, bro. Padahal Sama aja. Bax.fund ya, atau Bax.fm ya? FM ini, itu market share-nya masih di ranking sekitar 13-12an, bro. Iya, bener banget. Iya kan? Bener banget tuh. Tapi baru-baru ini gue cek, men. Dia udah masuk ke top 5 loh. Top 5. Bahkan ngalahin Raydium loh, bayangin. Pajaknya dinaikin. Ini sebagai bentuk perlindungan atau pembunuhan terhadap investor retail gitu. Ini pertanyaan ujung jurang banget Iya, sih. ini Padahal 2024 akhir kemarin tuh banyak menghina, bro, Ethereum, bro. oh gitu. Katanya Ethereum ini fee-nya mahal, udah banyak kompetitornya, bla bla bla. Vitalik Buterin kerjanya pacaran mulu, katanya gitu, nggak pernah fokus ke ekosistemnya gitu. Nyanyi mulu. Nyanyi mulu, joget mulu Iya. gitu kan. Tiga. Gua Radit, Gua Mike. balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Wah, balik lagi nih kita, bro. Yoi. Di episode keberapa kita nih? Ini adalah episode keempat kita Wih. Ngobrol Kripto bareng SKI. Udah banyak ya. Yoi dong. Iya. Nah, oke, buat teman-teman yang mau bikin podcast atau syuting apapun dengan latar belakang air terjun, Wih, ada terjun nih. yoi, ada juga sawah, Wih. atau misalkan di pegunungan. Nah, taman, sorry. Taman ini ya, taman ya, bukan pegunungan ya. Sorry, Tapi di sorry. belakang ada gunung, bener Taman, juga taman. sih. Ada gunungnya juga, ada gunungnya. Kalau di Raja Ampat bisa nggak, bro? Bisa banget, kita bisa langsung syuting dari Wah, Raja Ampat keren sekarang juga. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi? Silakan hubungi kontak yang nanti tertera di bawah. Oke, Tapi selanjutnya nih, bro. Apa tuh? Kita mau syuting di mana nih? Di Space atau di Raja Ampat? kita balik lagi ke ruang Angas aja kali ya. Oh, nggak di sini aja? Nah, Wah, ya nih Iya. balik ke tempat asal kita nih. biar to the moon. To the moon ya? Yoi. Oke. Oke, So, Bro Michael. Gimana? Udah episode keempat ini, bro? mungkin kita sekarang mau nge-recap aja kali ya apa yang terjadi selama seminggu belakangan terkait cryptocurrency yang ada di dunia dan di Indonesia. Ya, jadi update market Yoi, lah ya. Jadi ini dari update whole global macro Ya, economy, betul. micro and everything gitu. Mungkin enaknya kita mulai dari yang paling dekat aja kali ya. Boleh. Apa tuh? Kayak misalkan, let's say kemarin kan ada informasi tentang kenaikan pajak kripto. Oh iya benar, itu Nah, baru kemarin banget ya. Itu baru kemarin. Sekarang kan tanggal 31, tanggal Yes. 30 tuh diumumin gitu Tanggal kan. 30 kenaikan diumumin. pajak. Gitu. Terus kebetulan tanggal 30 juga kemarin itu Amerika rilis Crypto Act-nya. Jadi di sana ada tentang stablecoin, ada juga tentang Bitcoin Reserve, juga industri-industri lain yang terlibat misalkan AI dan RWA. Kayak gitu-gitu. Nah intinya gini, bro, kalau gue melihat ya pandangan gue ya, bro, ya Yes. terkait dengan kenaikan pajak ini, gue kan juga sering ngecek nih ya sosial media ya, Yep, like Instagram, TikTok, Twitter, and everything gitu kan. Dan masih banyak orang yang salah kaprah terkait dengan perpajakan kripto di Indonesia ini. Oh gitu, kenapa? Mereka berpikir pajak kripto ini naik 2 kali lipat, bro. Padahal, Sama aja. oh gitu. Gini, jadi yang ada di dalam statement dari Kementerian Keuangan dan sebagainya, pajak kripto ini mengalami major shiftement lah, perubahan sedikit lah, gitu kan. Perubahan yang cukup ya major lah ya. Iya. Dulu kalau kita trading kripto di exchange lokal Indonesia, kita tuh kena yang namanya PPN. Jadi ketika kita beli aset kripto, itu kita kena PPN Per transaksi. per transaksi. Oke. Kalau kita jual, kita kena PPh. Gitu. Iya. Nah PPN, correct me if I'm wrong ya, PPN itu kurang lebih tuh ada di angka 0,1% Yep. dan PPh tuh 0,11%. 0,11 betul. Jadi kalau both side, lu trading kripto itu sama aja kena pajak 0,21%. yes. Gitu kan. Heeh. Nah tapi per nanti di 1 Agustus nanti, bro, PPN-nya itu akan hilang completely. Loh kok gitu? Terus Iya. gimana dong? Tapi in exchange si PPh-nya ini dinaikin ke 0,21. Jadi basically bukannya naik 2 kali lipat, cuman perpindahan aja PPN-nya mereka take out, tapi PPh-nya mereka naikin ke 0,21% gitu. Oh gitu. Studi kasus ini sebenarnya ada kayak di saham, bro. Kalau misalkan kita main saham di Indonesia ya, bro, Yes. ya. Ketika kita beli saham, itu kita nggak kena PPN. Gitu. Jadi ketika kita jual saham baru kena PPh. Iya, Dan iya. itu PPh-nya final, tax-nya final gitu loh. Jadi kita nggak kena pajak yang bisa dibilang tuh progresif gitu. Kalau misalkan pendapatan di atas 5M, kena pajak 30-35% itu dan sebagainya Yes. gitu. Tapi tetap per transaksi ya? Per transaksi, benar. Oke. Per transaksi.
Ya tapi itu cuma pas lu jual aja sih sebenarnya sih kalau di kripto ya. Jadi kalau selama lu beli lu nggak kena PPN ya, palingan ada exchange fee gitu kan. Oh iya. Terus juga palingan ada burst fee dari CFX dan sebagainya kayak gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan kita trading di exchange kripto Indonesia, ya lebih baik sebenarnya di sini gitu kan, di Samuel Crypto pastinya kan, karena memang tax-nya udah final juga gitu. Karena ketika lu beli kripto dan lu jual kripto lu, ya udah lu tinggal lapor aja nanti aset lu gimana ke pajak gitu kan. Iya. Kalau misalkan lu trading di exchange luar, ya pajaknya nggak final bro. Jadi lu harus hitung-hitung lagi tuh secara manual. Mungkin nanti akan ada jasa tax consultant dan sebagainya yang di tengah-tengahnya gitu loh. Nah cuman kan kadang masih ada banyak pertanyaan dari para retail lah. Misalkan kayak kita better lebih baik bertransaksi di Indo atau di luar gitu. Itu pertanyaan udah dari zaman purba sih sebenarnya tuh. Gue dari pertama kali masuk kripto 2020-2021, to be honest gue juga masih early, jadi gue masih banyak belajar juga. Itu tuh pertanyaan yang paling, wah gila banyak banget men gitu. Jadi ada yang bilang, daripada pakai exchange lokal fiturnya nggak jelas sedikit gitu kan, mendingan gue pakai exchange luar gitu. Lu bisa trading derivatif, lu bisa earn, bisa macam-macam gitu ada kan. Banyak fitur. Tapi sampai saat ini ya di per 2025 bulan Agustus ini atau bulan Juli ini, sebenarnya exchange kripto lokal tuh udah punya beberapa fitur dan produk yang hampir mirip sama exchange global. Oh gitu. But much better. Karena ada apa? Tax yang final tadi, gue bilang gitu. Di exchange kripto Indonesia juga ada beberapa exchange yang sudah menjalankan fitur derivatif. Jadi lu bisa trading futures di sana bro. Kalau misalnya lu prediksi Bitcoin turun, lu tinggal short aja gitu kan. Tapi ya mereka masih menjaga leverage-nya yang nggak terlalu besar gitu loh. Kalau misalkan kayak exchange luar kan leverage-nya bisa sampai berapa ya? 500, 125, 300 gitu kan. Kalau di Indonesia ya palingan maksimal 25 atau 100 gitu loh. Jadi masih dijaga lah dari situnya. Karena kan kalaupun kita bertransaksi di exchange luar, kalau nggak salah potongannya pun cukup gede ya untuk let's say kalau nggak masuk pajak gitu. Betul. Pasti gede di situ. Pasti gede. Gitu. Dan juga ada adjustment juga ya dari pajak mining Bitcoin ya di Indonesia gitu loh. Jadi 1% sekian persen gitu lah. Nanti mungkin detailnya ada di description atau kita komen-komen lagi aja, kita ngobrol di bawah gitu. Atau buat teman-teman yang tahu mungkin nanti komen aja. Tapi menurut lu gimana bro pandangan lu bro tentang pajak kripto ini bro? Apakah, soalnya gini bro, masalahnya kemarin tuh gue baca thread Twitter, thread X lah, atau bahkan di threadnya Instagram gitu loh bro. Itu banyak orang salah kaprah, mereka bilang pajak kripto tuh naik 2 kali lipat. Padahal ya sama aja enggak gitu kan. Cara pandang lu gimana bro? Lu melihat ini seperti apa bro? Kalau menurut gua sih sebetulnya ini tergantung, karena pajak ini memang buat orang awam agak susah dimengerti sih memang. Jadi memang kita harus belajar lebih detail untuk tahu si pajak ini memang betul meningkat sekian ratus persen atau ini hanya adjustment aja gitu sih. Jadi kalau dari pandangan gue sih ya kita harus bisa menelaah lebih dalam aja sih. Karena pajak ini merupakan unsur yang paling penting malah ya kalau gue lihat ya bro ya. Jadi ya walaupun lo udah untung banyak dan sebagainya, tapi ternyata pajaknya nggak final ya otomatis lo harus bayar pajak yang progresif gitu kan. Tapi kalau misalkan lo trading di exchange Indonesia ya udah worry less lah gitu kan, karena lo udah dapat pajak yang final gitu bro. Gitu. Jadi menurut pandang lo ini positif negatif men? Kalau buat gue sih ini positif ya, untuk dalam jangka waktu yang panjang ini adalah langkah yang positif, karena mungkin pemerintah pun pengen masuk lebih dalam juga, let's say mengatur dan mungkin nanti ada terobosan-terobosan baru dari mereka gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu langkah mereka untuk lebih mantap di industri kripto ini. Dan ada satu lagi nih bro, sebenarnya info atau berita yang menarik gitu. Dulu kan waktu di peraturannya Bapepti ya, sebelum pindah ke OJK, exchange crypto ini bro, di peraturannya Bapepti, ketika lu pengen provide trading derivatif futures market ini, lu tuh diperlukan satu pialang berjangka gitu loh. Tapi nanti OJK lagi mengkaji nih. Ini bursanya ya? Iya di bursanya benar-benar. Tapi nanti OJK akan mengkaji lagi bro. Jadi satu perusahaan exchange lokal yang pengen punya fitur derivatif, itu tuh ternyata nggak perlu lagi pakai yang namanya pialang berjangka di sebelahnya gitu loh. Oh gitu, jadi dimudahkan lah. Dimudahkan, jadi tinggal dari sistem kita aja sediakan futures marketnya ini gitu loh. Ya tentu aja secara institusi ini jauh lebih efisien ya bro ya sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ada partnership dengan beberapa pialang berjangka gitu kan, atau ada beberapa exchange yang bahkan sampai buat pialang berjangkanya gitu kan. Justru ini ya I think kita moving on to the good part gitu, atau good way lah gitu kan in crypto Indonesia gitu kan. Betul banget. Apalagi sekarang juga kan kalau dari sisi harga kan BTC masih ranging di sekitaran
118.000 sampai 120.000. Iya, masih di situ aja ya. Masih di 2 minggu terakhir ya, Bro ya. Nggak Dan kemana-mana ya. bahkan beberapa analis itu memprediksi dalam waktu dekat dia bisa ke 150 sampai 160.000. Ya, gue super confidence banget sih, men. Bitcoin ya? ini bisa 150-an. Kayaknya I think by the end of the year harusnya bisa deh. By the end of the year. Oke, nice. Karena kan pergerakan harga Bitcoin ini mungkin nantinya juga akan mempengaruhi portfolio teman-teman lah, karena portfolio teman-teman mungkin banyak kan altcoin gitu kan. Jadi, lagi merah lagi? Iya, entah 50% gitu. Enggak 50%, men, 80% gue yakin. Gue yakin, apalagi kalau belinya dari 2024 ya kan? Waduh. Gitu, 80%, 70% lah. Jadi memang ya kita nunggu momen itu gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi, padahal baru-baru ini altcoinnya naik 100-200% ya. Tapi portofolio gue masih merah aja gitu kan. Ternyata ya gue udah punya dari 2024 gitu. Teman-teman mungkin kalau yang ngeliatin top 100 coin market cap mungkin kok pada naik tapi portfolio nggak naik-naik gitu kan. Gitu. Iya. Ya tapi justru itu fungsi averaging down, men. Gitu. Jadi ketika memang marketnya lagi turun, kalau lu punya conviction sama satu koin atau satu project ini, ya udah lu marry aja sama koin itu, nikahin aja koin itu, lu nabung terus setiap bulan gitu kan. Ya in exchange nanti mungkin akan ada brighter future gitu loh. Ya siapa tahu nanti ketika lu konsisten kayak gitu bisa pumping kan, dan akhirnya lu bisa keluar juga dengan keadaan yang jauh lebih better gitu dibandingkan lu buy sekali udah didimin gitu loh. Betul. Ya mungkin saran juga buat teman-teman, kalau teman-teman beli cryptocurrency disarankan untuk tidak beli sekaligus. Jadi kalau bisa belinya secara berkala gitu, supaya teman-teman bisa dapetin harga terbaik lah. Iya. Balik lagi bro ke regulasi di US bro. Sebenarnya ini menarik sih bro yang tadi lo sampaikan ya. Jadi ada General Act dan sebagainya gitu loh. Yang memang Presiden Donald Trump di sana tuh memperjuangkan banget ya. Isu pertama adalah ditolak. Ini kalau gue pakai bahasa mudanya ditolak lah sama anggota DPR di sana lah gitu kan, istilahnya gitu. Tapi eventually ada beberapa hal yang udah di-approve. Catatannya? Ada catatan yang memang udah di-approve kayak gitu loh. Jadi misalkan kayak fungsi SEC dan CFTC itu apa? Fungsi stablecoin, fungsi tokenized asset gitu kan. Tokenized asset macam-macam nih. Ada yang saham, ada yang indeks dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi memang Donald Trump ini memang pengen fokus ke dalam industri kripto, tapi dia pengen do it properly gitu loh. Jadi kayak misalkan ada tokenized asset, ya kita harus memperlakukannya hampir mirip lah sama saham tradisional gitu kan. Yang membedakannya adalah di depannya ada tokenized doang gitu kan. Dan sampai saat ini belum ada clear regulation lah di sana terkait dengan fungsi SEC dan juga CFTC di bagian kripto ini sebagai apa. Kalau SEC kita kan tahu ya, dia kan ngurusin beberapa hal yang terkait dengan securities aset gitu kan. Kalau CFTC ini ke commodities gitu. Nah di dalam dokumen dan pengajuan dari salah satu party lah di US sana tuh bilang, oke, SEC akan mengurus tokenized asset ataupun kripto-kripto yang memang memiliki kayak securities gitu bro. Tapi untuk yang commodities itu akan diurus oleh CFTC. Ini sama kayak di Indonesia. Kalau kita telah ke perusahaan berjangka ya bro ya, ini tetangga kita lah perusahaan berjangka gitu kan. Di mereka itu ada 3 regulator bro sebenarnya. Ada OJK, ada Bapepti, ada juga BI. OJK, kemarin gue denger ada teman gue di Pialang Berjangka, OJK mereka mengawasi stok di sana. Jadi kayak US stock and everything gitu di sana pokoknya. Commodities, Bapepti itu mengurusi gold, silver dan apapun itulah perdagangannya. Kalau soal forex itu yang ngurus BI. Gitu. Nah jadi I think yang sedang dilakukan US untuk arah ke depannya terkait dengan regulasinya ini, kemungkinan si Donald Trump ini akan memecah nih lingkupnya si SEC dan juga CFTC gitu. Supaya lebih ini ya, ya supaya punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi nggak saling tabrak-tabrak gitu. Ini persis sama kayak masa transisi kita dari Bapepti ke OJK gitu loh. Iya kayak kemarin berarti. Iya, jadi masih banyak hal yang kita sebagai exchange ya, to be honest waktu itu agak sedikit simpang siur juga, bingung gitu kan, karena masa transisi ini sebenarnya nggak begitu mudah juga untuk exchange transisi ke OJK gitu kan, karena memang ada beberapa dokumen dan juga paperwork dari Bapepti. Dan kita bingung nih kalau misalnya kita mau ini kita report ke Bapepti atau OJK pada saat itu kan. Yang udah selesai apakah harus di ini lagi gitu. Benar-benar. Tapi syukurnya per Januari 2025 OJK udah fully take over gitu. Dan kebetulan juga Samuel Crypto dapat license dari OJK di bulan Maret 2025. Jadi kita tuh exchange ke 19 atau ke 18 ya atau ke 20 gitu yang mendapatkan license dari OJK gitu. Dari 30 sampai 40 exchange lah kurang lebih gitu. Big applause dulu dong. Buat Samuel Crypto dong gitu kan. Keren.
Gue balikin lagi bro, tapi bro, menurut lo gimana nih bro tentang regulasi di US nih bro, simpang siurnya nih bro? Kalau regulasi di US memang kemarin kan challenge-nya adalah mungkin salah satu pertanyaan daripada retail di kripto adalah di mana BTC akan akan digunakan sebagai reserve oleh Amerika. Cuman ternyata pas ketika pengumuman kemarin itu nggak ada tuh mention BTC-nya tuh. Iya. Jadi mungkin masih kayak gimana ya? Mungkin masih kayak ada ruang yang ditunggu-tunggu tapi ternyata nggak ini gitu. That's why waktu itu BTC-nya agak sedikit koreksi. Iya, makanya kemarin sedikit ngedrop walaupun ternyata diakumulasi lagi sama MicroStrategy dan Metaplanet kayak gitu. Ya tapi ya either way tetap bagus sih emang outputnya bro. Maksud gua kayak US ini memang sedang transisi ke crypto revolution lah. Jadi kan ada stable coin, ada tokenized asset, ada koin yang komoditas dipegang siapa, koin yang security dipegang siapa gitu kan. I think it much better lah. Ya hopefully Indonesia juga bisa follow ke depannya gitu. Ya in OJK we trust lah nanti gitu kan sebenarnya. Terus juga kan ini stable coin lagi hot banget kan. Jadi memang akan ada banyak industri yang masuk mungkin dari perbankan dan segala macam yang mungkin akan mulai menggunakan stable coin di platform mereka gitu untuk payment dan segala macam kayak gitu. Wah, ngomong-ngomong soal institusi kayak gitu, bro. Gue kemarin juga baca nih, bro, berita tentang ada beberapa holding BUMN lah yang memang sudah transisi. Di Indonesia? Indonesia. Holding BUMN yang memang udah transisi lah ke kripto gitu kan. Mereka sedang membuat tokenized something. Gue belum terlalu detail bacanya gini. Kalau nggak salah tuh dari ada konsorsiumnya, ada pegadaian dan sebagainya gitu lah. Correct me if I'm wrong, nanti coba gue double check lagi. Tapi menurut gue, institusi Indonesia ini udah banyak yang suka kripto gitu tuh biasa. Cuman karena memang mulai menarik lah di mata mereka. Mulai tertarik lah gitu kan mereka gitu. Cuman karena memang kita baru transisi ke OJK, jadi memang perlu banyak paperwork yang diselesaikan gitu kan. Perlu banyak regulasi yang ditetapkan gitu kan. Karena memang masih banyak area yang belum di-cover nih sama aturan OJK kayak gitu. Itu emang agak sulit sih. Iya, takes time lah itu lah. Karena kan itu butuh learn juga kan, butuh experience juga lah gitu loh. Iya kan? Pasti sih. Kayak gitu-gitu. Terus juga mungkin ya dari sisi mereka kan mungkin harus juga memperhatikan keamanan buat para nasabah atau retail. Iya, benar. Jadi mungkin itu salah satu challenge yang lagi mereka godok lah intinya. Iya, makanya waktu itu pas OJK taking over, bro. Mereka bilang, ini harus ada satu bursa nih di sini gitu kan. So that's why CFX maju pada saat itu kan. CFX maju pada saat itu dengan beberapa perusahaan yang lainnya kayak KKI gitu kan, dan juga ada custodian juga gitu kan sebagainya. Ya kembali lagi untuk apa? Untuk si customer-nya itu, untuk perlindungan konsumen sebenarnya. Oh iya, anyway kalau di satu negara boleh nggak sih ada lebih dari satu bursa? Gua to be honest belum bisa jawab itu terlalu clearly karena beberapa negara kan beda aturannya bro ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau gue cek di aturan OJK harusnya boleh sih. Harusnya boleh. Harusnya boleh ya bro ya. Gitu. Mau bahas apa lagi nih kita bro? Mungkin kita geser ke ekosistem Solana dulu nih. Ini nggak mau digeser aja backgroundnya nih bro? Waduh. Nggak mau di sini aja nih, spesifik aja ya. Coba itu kasihan tuh orangnya dari tadi melayang terus tuh baru gue lihat tuh. Coba boleh digeser-geser kali dikit. Ayo dong, coba dong geser lagi dong. Sekali lagi dong. Nah, ini refreshment dulu bro. Ini kan lebih segar. Tapi ntar balik lagi ke spaceship dong. Kan kita emang pengen di bulan. Coba ganti lagi dong. Ke savana gitu loh, ke savana. Savana. Sawah. Ada savana nggak di Afrika kan? Harusnya ada sih, harusnya ada. Nah, ini ada gajah kan tuh. Mike, hati-hati Mike. Asal jangan diseruduk aja nih. Iya, hati-hati Mike. Ya udah kita balik lagi lah, spaceship lah ya. Oke. Kita balik lagi. Nice. Oke. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Intermezzo aja. Sorry. Soalnya dikantongin sama orang XR-nya nih bro, suruh promosi, bantuin gitu kan. Jadi gua bantuin aja gitu kan. Distract sedikit nggak apa-apa. Ke distract sedikit ya. Mungkin balik lagi ke tadi ada ekosistem Solana, sorry. Jadi gua tuh ngelihat ada beberapa, ternyata benar. Jadi sebelumnya kan waktu Bong naik, ekosistemnya Bong naik, kita sempat prediksi bahwa kan ada launchpad baru yang naik juga. Jadi shifting ke sana kan. Iya. Ternyata baru-baru ini ada satu launchpad baru yang cukup hot di Solana ecosystem, ada namanya Bags.fm. Oh iya benar. Dan tuh biasa bro ya, waktu itu kita kan sempat cek ya bro ya di 2 minggu sebelum kita podcast ini bro ya. Bags.fun ya atau Bags.fm ya. FM ini
itu market share-nya masih di ranking sekitar 13-12an bro. Iya bener banget, Iya kan? bener banget tuh. Tapi baru-baru ini gue cek men, dia udah masuk ke top 5 loh. Top 5. Bahkan ngalahin Radium loh, bayangin. Iya, kalau nggak salah sempat ada di suatu waktu mereka nyalip ke top 3 gitu. Iya benar-benar secara market share ya gitu kan. Ya balik lagi karena memang kalau gue melihat pribadi gue ya, ini tuh biasa kita juga udah ngeliat juga ya bro, dan kita juga udah nyemplung juga di sana gitu kan untuk mencoba ekosistemnya gitu. Ya cukup menarik juga gitu bro, karena memang nggak hanya dari aplikasinya bagus, nggak hanya dari platformnya bagus, tapi ternyata the person behind that project itu juga aktif men. Aktif banget. Jadi kalau teman-teman mungkin ngelihat project lain yang let's say foundernya diem aja gitu, atau misalkan projectnya kayak ini mau project apa gitu kemana nggak jelas. Kalau di sini teman-teman bisa tahu siapa foundernya dan terverifikasi gitu. Jadi kita biasanya kan nggak tahu ya ini yang bikin siapa gitu kan. Kalau ini lebih canggih sih. Soalnya gue pernah kejebak bro di suatu project yang nggak pernah nge-tweet men, bayangin. Gue tuh capek banget, gue nungguin ini kapan nge-tweet gitu kan sampai gue bersangka buruk gitu kan. Ini kenapa ya bro foundernya gitu dan sebagainya gitu. Gak pernah nge-tweet, akhirnya harganya flat. Iya akhirnya flat gitu kan, tapi gue masih percaya sama project itu. Gue nggak boleh spill karena gak enak di sini. 100% disclaimer. Iya. 100%. Pokoknya intinya kita melihat ya bro ya, bahwa ekosistem dari Bex ini adalah sleeping giant, growing ekosistem, dan memang balik lagi yang lu sampaikan ya kan, founder juga aktif gitu loh. Aktif banget. Yang menariknya lagi bro, misalkan ketika lu buat token di sana, ketika lu buat koin di sana, itu tuh tahu ini token yang buat siapa gitu loh, ada akun Twitternya gitu. Benar. Itu menarik ya, jadi ya menjadi suatu track record aja sih kalau misalkan nanti ternyata, let's say lu bikin token ternyata lu ya kabur lah gitu kan atau macem-macem lah gitu kan, ya ke verify. Kalau lu bikin project lagi mungkin orang nggak akan percaya sama lu men gitu kan. Jadi ya emang harus di take a careful work lah di sana gitu kan, karena memang track record-nya itu dipertaruhkan gitu. Satu lagi menarik men, tadi kan kita ngomong foundernya itu aktif di Twitter, foundernya juga aktif beli loh project-projectnya yang dibawa ekosistemnya mereka. Bahkan ada satu campaign men, ini campaign pertama ya. Yang terakhir kemarin itu. Iya, jadi kalau ada project yang mencapai 1 juta atau 2 juta dolar ya men ya, itu akan mendapatkan hadiah 100.000 USD. 100.000 USD. Lumayan tuh. Dan sejauh ini udah ada yang menang gitu. Iya kan? Dan kita ngeliat sendiri on-chain datanya memang ditransfer gitu kan. Memang ditransfer benar-benar ya dari si founder. Iya, dan foundernya sekarang buka challenge baru. Kalau ada project yang menyentuh 10 juta dolar, akan dikasih berapa bro Mike? Kalau nggak salah mungkin 200 ribu ya? 250.000 lah kayaknya. 250.000 ya? Tapi itu pun di-share ya? Jadi antara si developer project-nya sama si investornya 50-50 di-share gitu kan? Jadi nggak cuma si token kreator yang dapat advantage, tapi si holder juga dapat. Menarik ya bro ya? Maksud gua ketika lu buat project, lu gak hanya buat dan lu diem di situ. Lu gak hanya working in the background, tapi lu involve juga di project. Merasakan platform lu sendiri gitu loh men. Dan kalau nggak salah tuh, ini terobosan baru juga. Jadi si token creator bisa ngasih kredit ke somebody gitu. Oh gitu ya? Maksudnya gimana tuh kredit? Jadi kayak kita bikin NFT gitu. Kan kita dapat let's say 20% apa ya dibilangnya itu apa ya, royalty atau kayak royalty gitu. Iya kayak royalty bener. Oh jadi misalkan gue bikin token nih project terus gue give you royalty itu bisa banget. Jadi nanti lu akan dapat reward gitu dari apa yang gue jual atau gimana tuh bro? Mungkin kayaknya alokasi gitu deh. Oh gitu alokasi gitu. Jadi menarik juga ya sebenarnya ya. Menarik banget. Jadi kalau misalkan lu terinspire nih sama sosok Elon Musk gitu atau sosok Bro Michael atau gue gitu kan, lu bisa ngasih royalty gue gitu loh. Boleh banget. Nanti coba ya komen-komen di bawah, ntar kita share Twitter ya. Siapa tahu bisa dapat cil-cilan dari kalian gitu kan. Meme coin yang lucu gitu. Sama teman-teman juga mungkin kalau ada token-token yang menurut teman-teman menarik. Oh iya, tentang token-token yang menarik nih, gue lihat memang ada beberapa token-token di sana yang kayak gimana, bukan cuma meme tapi let's say punya value, lucunya tuh let's say lucu banget gitu. Iya. Kayak gitu. Contoh misalnya kayak ada satu project namanya Bag. Ini namanya Bag Cat with Bag kalau nggak salah. Ini gambarnya lucu banget. Jadi meme-nya tuh dapat banget gitu. Ya, kucing dikresekin ya. Jadi kayak topeng gitu ya. Iya, benar. Dan lucunya lagi, bro, ternyata founder dari si Bag ini itu beli terus loh. Wow. Kan kelihatan ya, kan walletnya kita bisa track on-chain wallet ya kan, dan dia beli terus loh men gitu loh. Maksud gua kayaknya dia ada something good nih di Cat with Bag gitu kan, just wait and see. My best feeling kayaknya akan terjadi biggest listing exchange lagi gitu kan. Dan gak cuma satu ternyata yang dibeli. Ada banyak. Betul. Ada banyak ya.
Itu salah satu contoh aja, ya kan? Ada lagi yang kalau kita cek di aplikasinya tuh ada money back gitu ya, kan, ada money tuh. juga, ya kan? Terus juga ada USDB, ya, itu ada good tag dan sebagainya gitu kan. Jadi itu salah satu apa ya? Ini not financial advice ya, ini disclaimer ya, maksud gue. Tapi ini apa namanya kayak obrolan dari user juga di aplikasi Bex itu. Karena sebelum kita ngomong di sini bro, kita harus coba dulu gitu kan aplikasinya apakah ini legit, bagus dan sebagainya. Benar gitu. banget. Jadi sejauh ini sih harusnya so far so good sih gue pakai sih bro. So far so good gitu kan. Keren sih keren. Karena kan di saat market sideways kayak gini ya teman-teman mungkin harus nyari apa ya revenue stream lain lah. Mungkin bisa trading di situ atau segala macam kayak gitu. Iya. Tapi jangan lupa beli USDT-nya Solananya di Samuel Crypto Indonesia gitu. Baru nanti lu kalau mau keluar ya keluar gitu. Nah. Tapi nanti pas off ramping ke sini lagi gitu. Ya kan bro ya. Beli Solananya tetap di Samuel Crypto. Iya, jangan sampai lu beli Solananya di tempat lain gitu kan. Iya benar. Apapun DEX-nya, apapun launchpad-nya, Samuel Crypto menjadi exchange yang pilihan pertama. Iya. Gitu. Nah, tapi balik lagi bro, ini ngomongin Bex lagi nih bro ya. Boleh. Pokoknya kalau gue pribadi bro, kriteria gue melihat suatu project ini bagus, pertama tuh dia pasti, bukan pertama sih, kedua ketiga itu pasti vision dan missionnya lah. Benar banget. Ini vision missionnya gimana? Nah yang pertama, gue pengen lihat nih orang yang di belakang mereka tuh siapa gitu kan, di belakang project ini siapa gitu kan. Karena itu yang paling penting bro. Percuma kalau mereka bisa storytelling project ini, wah bla 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 gini, tapi kalau the person behind the project ini ternyata nggak aktif, terus juga punya track record yang kurang bagus gitu, ya akhirnya gue juga agak sedikit takut untuk invest ke sana gitu kan. Jadi ini suatu terobosan yang bagus banget lah menurut gue lah. Jadi lu bisa ngelihat ada satu project, ternyata ini dibuat oleh akun Twitter yang ini, gitu loh. And also si project ini ternyata disupport sama the CEO of Bex. Itu kan menjadi suatu conviction yang baru gitu kan. Kalau misalkan dia bisa beli, ya kenapa kita harus takut gitu kan sebenarnya sebagai consideration gitu kan. Tapi balik lagi ya, metode valuasi dan metode analisa kan berbeda-beda setiap orang gitu kan. Pokoknya do your own research saja. Kita sudah mengasih informasi, jadi ada satu platform seperti Bex dan sebagainya kayak gini, ya keep an eye on that aja gitu sebenarnya. Kemarin kita juga ada prediksi soal ada ekosistem yang mungkin akan hampir menyalip si Bong dan sebagainya gitu kan. Bahkan si Bex ini ada beberapa kali udah nyalip Pump.Fund ya bro ya. Oh iya. Ya kan? Beberapa kali tuh. Ini keren banget karena Pump.Fund walaupun secara jumlah koinnya banyak, tapi secara market share dia kan kalah banget sama Bong kan. Iya. Nah ini juga bisa jadi celah untuk launchpad lain untuk ngambil posisinya Pump. Iya. Jadi bisa aja mereka kegeser jadi third, fourth atau. Iya. Soalnya Pump udah terlalu mature sih gue melihat bro. Jadi kalau misalkan gue tanya deh lu main meme coin di mana, pasti jawabannya Pump.Fund gitu kan. Lu main meme coin di mana, Pump.Fund gitu. Dan mungkin belum ada lagi pertanyaan, gue pengen mainnya di Bong gitu kan. Dulu pada saat dulu kan gitu. Gue pengen mainnya di Bex dan sebagainya. Pasti orang lari-larinya ke Pump.Fund gitu kan. Tapi dengan adanya si Bong, dengan adanya si Bex ini, I think ini akan menjadi dua ekosistem baru ya at least lah akan masuk ke dalam top 5 sih secara market share ya di apa namanya launchpad di Solana gitu kan. Ya keep an eye on that aja lah gitu lah bro ya. Mungkin balik ke yang tadi soal pajak nih. Ini kan kadang-kadang si retail ini kadang-kadang punya pertanyaan yang aneh-aneh tuh. Gimana tuh maksudnya lo? Misalkan gini. Pajaknya dinaikin, ini sebagai bentuk perlindungan atau pembunuhan terhadap investor retail gitu. Ini pertanyaan ujung jurang banget sih. Ini kadang-kadang teman-teman ini kan pasti bertanya-tanya gitu kadang. Ini kenaikan jadi pajaknya sekian, ininya sekian, ini gimana sih gitu kan? Lu mau side-nya gue mana nih, sebagai investor atau sebagai Samuel Crypto? Nah, mungkin gue perlu insight dari Bro Radit yang wise tentang ini. Oke. Ya kalau gue melihatnya sebenarnya gini ya bro ya, 50-50 lah sebenarnya gitu kan. Jadi di satu sisi memang dari dulu tuh investor retail tuh, yang gue dengar ya di komunitas ya, investor retail tuh teriak, trading fee apapun yang kita transaksi di Indonesia ini terlalu mahal gitu. Apalagi kalau misalnya kita ke exchange, ternyata di exchange itu punya counterparty di belakangnya. Jadi kan mereka ada double fee gitu kan. Ditambah lagi kemana si FX juga ada bourse fee gitu kan, dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini bukan gue yang ngomong ya, tapi komunitas yang ngomong. Jadi ketika mereka transaksi, let's say bulak-balik lah, buy sell, itu kurang lebih mereka udah minus 1% men. Gitu. Jadi misalkan contoh ya, gue punya exchange nih, gue counterparty ke let's say keluar gitu kan, exchange luar gitu kan. Exchange luar kasih gue fee,
ada tax fee juga dari Indonesia, terus juga ada burst fee dari CFX dan sebagainya kayak gitu. Ya akhirnya sebagai perusahaan, gue yang punya exchange, ya either gue kasih ke nasabah gue tax yang apa adanya atau fee yang apa adanya in view, atau gue harus ngorbanin fee dari exchange gue sendiri gitu loh. Nah kebanyakan yang gue lihat adalah exchange ini biasanya akan menurunkan fee supaya exchange-nya jauh lebih kompetitif dibandingkan yang lainnya gitu. Nah mungkin ini juga, ya balik lagi yang tadi gue bilang 50-50 gitu kan. Tapi di satu sisi sebenarnya pengenaan fee yang besar ini juga ada maksudnya gitu loh. Karena institusi-institusi seperti CFX, OJK dan sebagainya, dan juga ada institusi pajak dan sebagainya gitu kan, ya memang mereka paham di industri kripto ini adalah growing sector gitu kan. Kita bahkan kemarin tuh udah sampai $40 billion transaction total trading volume di Indonesia. Ya? Wow, gitu in one year 2024 gitu men. Jadi memang dari institusi yang di atas tuh melihat ini growing sector, dan sayang banget kalau misalkan memang growing sector ini tuh nggak disupport gitu men. Nggak dimanfaatkan dengan baik, nggak disupport dengan baik gitu kan. Ya akhirnya ya mereka memfasilitasi beberapa kayak kripto masuk ke OJK gitu kan. Oh ternyata regulasi di OJK jauh lebih smooth nih untuk exchange dan juga untuk project-project lokal gitu. Tapi OJK kan nggak cuma pengen ngasih smoothnya doang ke kita gitu kan. Pasti ada beberapa regulasi yang memang harus kayak CFX dan sebagainya itu men-charge fee ke exchange gitu kan. Dan juga ke nasabah-nasabah kayak gitu. Jadi either way, sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya bro ya, sebenarnya jauh lebih mahal kita trading di exchange luar dibandingkan exchange Indonesia bro. Oh gitu. Karena balik lagi. Tax-nya bro, nggak final kalau di luar. Iya sih, benar. Kalau misalkan di Indonesia, lu tax-nya final. Kalau misalkan walaupun lu udah bolak-balik 1%, tapi itu udah final. Gitu. Belum lagi dengan resiko-resiko yang nggak bisa kita bayangkan. Let's say exchange-nya collapse macam kayak gitu. Ya kalau kayak gitu lu mau pergi kemana gitu kan men ya? Kalau misalkan lu trading di exchange Indonesia kan, let's say nih, exchange kita collapse nih, amit-amit gitu kan bro ya. Ya nasabah-nasabah kita mungkin bisa ke OJK besok kan, minta bisa perlindungan konsumen dan sebagainya kayak gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan lu trading di exchange luar, lu bingung nih. Ini regulasinya mana gitu kan? Ini gua harus ngubungin regulator yang mana? Ya bukan berarti exchange luar juga jelek, enggak juga gitu kan. Karena memang kita juga bukan kita doang ya, banyak ya exchange-nya ataupun banyak project-project yang berpartner sama exchange luar gitu loh. Karena mereka yang punya market share yang jauh lebih besar di global market gitu atau kan. Atau bahkan mungkin yang lebih ekstrim, let's say stablecoin-nya rupul gitu. Iya benar-benar. Ini bisa aja kan kejadian kayak TUSD gitu kan. Iya makanya ya balik lagi ya OJK ini kayaknya working hard nih men, untuk membantu di sisi keamanan konsumennya ini gitu loh. Mereka juga, kita pernah ngobrol juga nih sama mereka gitu kan. Mereka bilang ke kita tuh ya kita lagi fokus di perlindungan konsumen sebenarnya. Jadi either way kita juga lagi fokus yang tempat lain, tapi perlindungan konsumen ini nomor satu gitu loh. Karena ketika nanti ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, ya konsumen yang harus mendapatkan pertanggungjawaban lebih dulu gitu loh, dibandingkan yang pihak yang lain gitu. Iya. Ya mungkin itu salah satu keuntungan kalau teman-teman bertransaksi di exchange yang ada di Indonesia sih, yang sudah terregulasi maksudnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya menurutku saranku ya, my best recommendation, my best advice as an investor dan juga as an orang di Samuel Crypto, ya kalau teman-teman mau explore exchange luar ya boleh aja, kita nggak larang ya gitu bro ya. Tapi ya balik lagi, at the end semuanya akan balik ke Indonesia gitu kan. Ya lu harus punya rekening di Indonesia dan sebagainya gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin ya urusan perpajakan jangan sampai lewat gitu men, maksud gua. Ya lebih nggak pusing ya mendingan di Indonesia aja karena tax-nya final gitu kan. Karena kalau lu di luar ya tax-nya nggak final, pusing juga lu hitung kan. Mungkin gitu. Di beberapa negara lain peraturan tentang cryptocurrency ini udah advance ya. Iya benar-benar. Gitu. Terus gini bro, kenapa ya kita itu selalu tertinggal tentang adopsi teknologi, salah satunya cryptocurrency gitu. Adopsi teknologi kita selalu tertinggal ya. Sebenarnya bukan hanya saat ini aja ya, kayaknya udah dari dulu ya bro ya soal teknologi ini. Menurut gua ya Indonesia ini kalau gua melihat ini bukan negara yang memang, at least sampai sekarang ya, bukan negara yang memang terlalu fokus dalam teknologi gitu. Ya kebetulan kita juga punya beberapa pemimpin yang memang sedang menjor-jorkan teknologi ini bro, which is itu bagus gitu kan. Tapi memang kalau gua melihat ya, yang terjadi secara market, secara pasar, Indonesia tuh lebih banyak di komoditi dan juga banking. Kalau kita ngomongin soal equity, ya coba teman-teman tebak deh, siapa market cap paling terbesar di saham Indonesia gitu kan? Pasti dari commodities gitu pasti kan? salah satu dari situ kan? Pasti salah satu dari situ gitu kan? Atau yang keduanya dari banking gitu kan? Jadi ya biasanya ya uang dari commodities itu akan jatuh ke banking dan stop di situ aja men.
komoditis, banking komoditis gitu. Jadi udah dua itu aja. Iya. Makanya kalau misalnya kita ngomong soal teknologi sektor, I think kayak US, kayak Russia dan China itu jauh lebih fokus di teknologi gitu kan. Karena kalau US kan kita ngomongin ada Nvidia, ada GPU card, ada AMD gitu kan. Terus juga ada kayak Amazon, Microsoft dan sebagainya. Kalau di China ada banyak, ada Xiaomi dan sebagainya gitu kan, ada BYD, ada macam-macam lah gitu kan. Iya. Karena memang fokus mereka itu I think ya retail manufaktur dan otomotif juga gitu kan. Kalau untuk Indonesia sendiri, landscape-nya ini kan kita kaya akan sumber daya alam gitu kan. Jadi ya lebih banyak berputar di komoditis gitu loh. Dan akan ke banking nantinya gitu. Makanya gue balikin lagi gitu kan, simple. Lu cek aja di top market cap Indonesia gitu kan. Paling banyaknya di banking, kalau nggak di komoditis gitu kan. Dua hal itu aja sih sebenarnya. Jarang ada gitu. Iya, dan juga ya memang sih secara institutional adoption memang kalau di luar negeri atau di Amerika misalnya contohnya, itu memang lebih masif ya. Iya, betul. Kayak misalkan kayak BlackRock, terus juga kayak Tramedia Group, itu kan mereka selalu akumulasi dan... Betul, Tramedia Group ya? Iya, juga jadiin kayak Ethereum dan Bitcoin sebagai reserve-nya mereka gitu kan. Nah, ini berbanding terbalik dengan negara kita yang banyak influencer atau misalkan KOL kriptonya yang di atas 160 nih, bro. Pandangan lu gimana? 160 apa nih, bro? IQ-nya katanya menurut mereka. Oh, IQ-nya gitu. Menurut mereka, IQ mereka tuh di atas I see. manusia pada umumnya. Ya, menurut gue nih, bro ya. Karena gue ngomongin dari industri kripto aja deh gitu kan. Kalau soal IQ sih, I think ya... Udahlah, lu trading kripto aja lah. Trading kripto, lu cek aja portofolionya, lu show aja portofolionya. Kalau misalkan ternyata portofolio gue lebih better, walaupun IQ gue lebih rendah, ya udah lu mau follow siapa gitu kan. Percuma lu follow yang IQ tinggi, tapi portofolionya ternyata ya basic aja gitu kan. Ditanya holdingnya apa, Bitcoin doang. Lah kalau tanya gue holding apa? Gue holding Bitcoin banyak gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan. Semua ini kan just the matter not IQ sebenarnya sih, tapi about resiko sih sebenarnya gitu, risk manajemennya gitu kan. Profil resiko ya. Iya, profil resikonya gitu loh. Maksud gue gini lah, kalau misalnya kita soal ngomongin keuntungan dan kebanyakan gitu, ya semua orang juga pengen untung gitu kan. Benar. Dan ketika lu pengen masuk ke dalam posisi, satu hal yang lu tahu itu bukan untungnya, tapi adalah resikonya. Gitu loh. Misalkan lu masuk ke satu koin gitu lo masukin let's say 100 juta padahal tabungan lu cuma 110 juta gitu. Lu masukin 100 juta ke sana gitu kan. Lu berharap ini bisa naik terus gitu kan. Ya lu nggak tahu apakah itu akan naik. Atau bahkan si foundernya nggak nge-tweet gitu kan, sebel banget gitu men. Ini kayak gue punya trust issue banget nih sama founder kayak gitu. Tapi anyway nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi ya balik lagi ke risk manajemennya gitu kan. Tapi kalau soal IQ ya menurut gue sih ya banyak-banyak belajar juga ya bro ya. Banyak-banyak tes-tes logika juga gitu kan. Karena di kripto ini kan permainan logika juga ya men ya. Kayak misalkan gue transfer lu ke wallet sana, gue transfer ke wallet sana dan sebagainya. Lu kalau mau nge-track wallet itu, big whale itu kan butuh nalar yang cukup tinggi gitu ya men ya. Bener banget. Nah gue balikin lagi ke lu bro. Lu gimana nih pandangan lu nih bro soal itu? Waduh, kalau menurut gue jujur aja kalau tes IQ itu kayak aku gimana ya? Agak sulit. Sulit gimana tuh? Karena kan setahu jadi gini, tes IQ itu harus bisa dites selama jangka waktu tertentu. Jadi dia nggak bisa satu kali. Jadi gitu. Mungkin mereka tes berdasarkan tes tahun sekian gitu. Jadi mereka reclaim lagi. Nah padahal tes IQ nggak bisa gitu. Jadi dia harus, let's say tahun kemarin dan tahun sekarang itu berbeda biasanya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Kayak pikiran gitu. Ya. Jadi portonya merah gitu kan. Tapi soal IQ, korelasi IQ dengan let's say profit misalkan. Karena jujur aja di Indonesia ini masih banyak yang berfokus sama yang profit 2% itu. I see. Tapi porto merah ini mempengaruhi IQ nggak sih bro? Misalkan porto lu udah 80%, 20%, IQ lu bisa turun nggak kan? Ini sulit sih. Enggak, ini nalar aja pada gue sih. Kalau menurut gue sih enggak ya, harusnya. Loh, tapi gue stres gimana? Kalau misalkan gue dikasih kertas ini, dikasih tes IQ gitu, gue kepikiran, aduh porto gue merah, gue nggak jawabnya salah gimana tuh? Terus IQ gue rendah gitu kan? Bisa nggak? Bisa dong gitu kan? Kalau misalkan lu ngecek IQ gue 2024 sampai 2025, kayaknya ada penurunan deh. Kayaknya porto gue ada yang merah juga nih, pusing juga nih kelihatannya. Bisa, jadi maksudnya IQ-nya nurun gara-gara portfolio gitu. Iya, bisa nggak kayak gitu? Kacau. Ya kan? Nggak ngajak sih intermezzo lah ya. Semoga enggak ya. Ya kalau kelihatan sih enggak ya. Mungkin kalau misalkan turun dan naik pun ya
ya paling margin of error sedikit lah gitu kan. Benar banget. Gak banyak gitu. Tadi kalau ngomong soal Trump media bro, ya memang ya kalau kita ngelihat ya institusi-institusi di US tuh emang udah konsisten beli ya. Iya, banyak. Jadi banyak banget ya men ya. Dan sekarang tuh lucunya lagi men ya, mereka nerbitin bond, mereka utang dan sebagainya itu ya buat beli Bitcoin lagi gitu. Benar kan. Banget. Gila banget Dan yang terbaru ternyata Ethereum tuh lagi diakumulasi dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu 2 minggu terakhir. Gitu ya? Iya. Ya, makanya harganya naik terus kan. Iya. Bentar lagi mau 4.000 tuh. OTW 4.000. Jadi buat teman-teman yang holder lama tuh mungkin dari tahun 2021 dan 2023, ya ini kesempatan sih. Padahal 2024 akhir kemarin tuh banyak menghina bro Ethereum bro. Oh gitu? Katanya Ethereum ini fee-nya mahal, udah banyak kompetitornya bla bla bla. Vitalik Buterin kerjanya pacaran mulu katanya gitu, nggak pernah fokus ke ekosistemnya gitu. Nyanyi-nyanyi mulu, joget-joget mulu gitu kan. Akhirnya ya ketika ada regulasi dari US ini yang ternyata soft kepada salah satu koin lah ya kayak Ethereum, stablecoin, XRP dan sebagainya gitu, ya akhirnya mereka naik sendiri gitu kan. Karena just the matter of regulation gitu. Dan menurut gua ya, kayaknya ya di siklus kali ini tuh banyak yang berubah lah gitu loh. Banyak yang berubah everything gitu. Maksud gua kan kita kenal siklus kripto itu 4 tahun sekali gitu kan, bulan dan sebagainya gitu kan, halving dan sebagainya. I think semenjak ETF approval itu terjadi datang gitu men. I think menurut gue ya ini akan menjadi siklus yang sangat panjang, rally yang sangat panjang, kemungkinan akan extend panjang juga sih gitu loh gue melihat. Mungkin jadi, yang lu pada ngelihat di 2026 itu akan ada bear market, mungkin enggak deh kayaknya deh. Ya mungkin Bitcoin turun 30-40%, tapi eventually akan naik lagi 100-200% kayak gitu. Bisa jadi. Karena gini bro, katalisnya sangat banyak banget ya sebenarnya. Kemarin ini bukan mengutip kalimat gue ya, tapi gue membaca kalimat dari salah satu founder di exchange luar lah. Dan juga salah satu founder dari bank mana gitu, gue lupa di luar juga lah. Mereka bilang, 2026 ini harusnya nggak terjadi bear market gitu. Karena ada beberapa faktor kayak misalkan ETF Bitcoin, institusi masuk terus, ETF apapun itulah. Bahkan sekarang udah ada ETF itu bisa di staking gitu kan katanya. Oh iya benar. Terus ada yang lucu lagi, Doge ETF katanya nanti gitu kan. Jadi yang pertama ini adalah institusi game nih, udah mulai banyak nih bro. Yang kedua, regulasinya semakin soft ke kripto. Jadi makanya ekosistem kripto ini akan semakin maju ke depannya gitu kan. Dibandingkan di sebelum-sebelumnya gitu yang mungkin agak hard gitu kan. Dan yang ketiga, ada support dari government. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi US ini akan meng-kickstart everything dan semuanya akan terjadi domino effect lah. Misalkan kayak Russia, China, Korea, Jepang, semuanya akan beralih ke kripto semuanya gitu. Betul. Dan kebetulan Indonesia menjadi salah satu negara yang udah welcome banget gitu ya. Leading di Asia ya. Leading di Asia Tenggara terkait dengan regulasi kripto dan sebagainya gitu. Bahkan kita sempat masuk berita juga ya kalau misalkan Indonesia ini salah satu negara yang memang welcome banget terhadap kripto gitu kan. Betul. Tapi bukan berarti welcome banget ini menjadi mudah semuanya gitu kan. Memang harus ada beberapa syarat-syarat yang kita harus penuhi gitu untuk membangun suatu aktivitas lah di crypto industry ini. Lu mau buat project, lu mau buat exchange, semuanya harus melalui due diligence, harus melalui OJK dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi memang dipermudah secara regulasi, tapi ketika lu pengen masuk ke barrier-nya ini agak sedikit lu harus selesaiin beberapa compliance lah di sini. Terus di Indonesia juga kalau gua mengutip data dari Google Trends, itu memang hanya ada spesifik, hanya ada beberapa kota yang punya interest cukup kuat terhadap cryptocurrency. Oh gitu. Kayak gitu. Misalkan contohnya salah satu yang paling kuat adalah udah pasti Jakarta nomor 1. Iya. Terus nomor 2 itu Bali. Bali ini kuat banget karena di sana banyak foreign people juga kan. Terus yang ketiga itu Pontianak kayaknya. Karena di sana ada beberapa proyek-proyek kripto yang cukup gede juga ternyata. Iya. Terus juga ada Jogja. Kalau Jogja kan karena banyak developer di sana. Kayak gitu. Terus sama dari Sumatera itu Riau. Oh, I see. Kayak gitu. Jadi itu cukup masih segmented dan hanya terkonsentrasi di beberapa kota. Ya harusnya ini bagus ya, karena memang pemerintah juga lagi pengen memajukan kota-kota yang ada teknologinya gitu bro. Kemarin kan kayak kita ngeliat ada di Solo ya bro, Solo Technopark dan sebagainya gitu. I think itu menjadi suatu hal yang bagus, apalagi kalau mereka develop kayak blockchain teknologi gitu kan. Ya we hope for the best aja sih untuk the future of crypto gitu kan. Karena kalau ngomongin kripto ini bukan ngomongin saham, bukan ngomongin bonds ya bro ya. Kripto ya kripto gitu, teknologi gitu kan. Dan seberapa banyak orang membuat teknologi ini lebih mudah dicerna untuk manusia gitu kan. Sekarang kalau gue tanya balik lagi bro, ya kan banyak juga ya. Kalau dulu kan back in 2010 kan, itu banyak kayak
ya tiruannya Facebook gitu kan. Oh iya benar. Jadi ya mereka banyakkan trial and error, banyak social media juga, tapi at the end yang menjadi pemenangnya adalah yang memang konsisten gitu kan, kayak Facebook gitu kan, konsisten memberikan service, memberikan apapun itu gitu kan. Jadi menurut gua ya nggak heran juga kalau kita lihat project crypto kok banyak banget gitu. Ini mereka mau nargetin pasar siapa sih dan sebagainya. Ya mereka bukan buat project itu bukan hanya untuk survive, bukan hanya untuk memprovide ke masyarakat, tapi mereka juga harus konsisten gitu loh, Ben. Maksud gue konsisten adalah mereka pengen kayak Facebook, mereka pengen kayak Twitter, mereka pengen kayak Instagram dan sebagainya gitu. Mereka konsisten di tengah pergemburan banyaknya sosial media pada saat itu, banyak teknologi pada saat itu, tapi at the end mereka jadi pemenang gitu loh. Nah mungkin the next Facebook mungkin akan lahir dari kripto lagi gitu kan. Ya kita nggak tahu aja gitu kan. Karena dulu yang kita pikir nih men, kayak Motorola, ingat nggak bro? Nokia dan sebagainya. Dulu kan booming banget ya men. Oh iya. Tapi karena mereka mungkin overconfidence, jadi ya tersalib nih sama Apple, Samsung dan sebagainya gitu kan. Sama ada satu project yang cukup menarik perhatian gua gitu karena dalam waktu 1 bulan terakhir ini memang performanya cukup signifikan banget lah. Yeah. Ada satu project namanya, ini sosial media juga sama kayak Facebook. Yeah. Itu namanya Zora. Zora ya? Iya. Oh, I see. Jadi kita bisa, ini revolusioner juga, kayak kita bisa bikin post, terus juga akun kita ada market cap-nya. Oh iya? Akun kita ada market cap. Bukan follower lagi ya? Kita bisa jual post, bisa jual story, bisa jual akunnya juga di situ. Kayak gitu. Jadi gue misalkan buat akun nih bro, itu ada market cap-nya akun gue. Jadi gue dihargai, ini market cap gue berapa nih bro? Gitu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan postingan yang gue buat atau apa bro? Berdasarkan salah satu postingan pasti. Terus yang kedua adalah transaksi yang, let's say lu bikin foto postingan apa gitu misalkan. Nanti kan ada transaksi jual beli, nah itu nanti dihitung juga gitu. Bisa dapat duit gue dari sana berarti? Bisa dapat duit. Oh bisa dapat duit gitu, jadi kayak NFT dulu ya berarti ya? Iya kurang lebih gitu. Kayak decentralized social gitu kan ya berarti ya? Decentralized social, memang ini lagi hot juga sih. Zora, udah ada di App Store berarti? Udah ada, App Store dan Play Store juga udah ada. Nice. Dan decentralized gitu? Decentralized. Lu udah sempat daftar tapi sebelumnya? Gue udah coba, jadi memang makanya gue lihat ini salah satu terobosan, memang ada banyak sih platform sejenis ya. Cuman karena ini salah satunya dia ada di Base ekosistem. Oh, Base asik. Iya, jadi karena Base ini kan salah satu ekosistem yang apa ya? Kalau di Ethereum tuh mungkin rising star-nya lah. Kayak gitu. Ya, kalau di Solana tadi kan Bex kan. Kalau ini Base sama-sama B itu depannya tuh kan. Sama-sama B. Sama-sama B itu depannya. Gitu. Oh ya, ini kan kita coba balik lagi ke Amerika tadi. Oke. Di Amerika kan si Bitcoin dijadikan reserve oleh negara. Iya. Ada nggak sih kemungkinan Indonesia mengadopsi hal yang sama? Nah, itu berarti kita harus step back lagi nih men ke beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Sebenarnya udah ada pengajuan lah untuk Indonesia ini menjadikan reserve lah, Bitcoin menjadikan reserve di Indonesia gitu kan. Tapi bukan Indonesianya ya, tapi memang ada beberapa institusi di Indonesia ini yang pengen Bitcoin ini sebagai reserve mereka. Yes. Waktu itu sempat ada obrolan tentang Danantara gitu kan. Waktu itu tuh kalau nggak salah di bulan April atau Maret, jadi tuh ada satu orang atau satu grup lah ya, mengajukan, Pak 1% aset Danantara kenapa nggak masuk ke Bitcoin aja gitu kan. Tapi ya long story short akhirnya di reject gitu kan, ditolak karena ya mungkin risk profile dan risk risk averse mereka itu butuh belum akses lagi dan belum cocok gitu ya mainnya untuk Bitcoin ini kan gitu. Ya kalau gue sih sebagai orang yang suka kripto sih, ya gue akan masuk kripto, welcome banget gitu kan. Bahkan gue influence setiap orang yang ketemu udah kripto aja gitu kan. Ya tapi kan balik lagi kan setiap orang beda-beda gitu kan. Karena lagi itu bukan trading atas nama mereka sendiri gitu kan. Itu trading untuk institusi dan itu trading untuk negara juga gitu kan, untuk ya kemajuan negara kita gitu kan. Jadi mereka nggak bisa baru aset booming terus mereka langsung masuk ke sana dan ya akhirnya terjebak gitu kan. Ya sebenarnya secara prospek sih ya better Bitcoin gitu kan dan sebagainya gitu. Cuman ya balik lagi lah, mereka punya cara assessment-nya sendiri gitu kan. Ya kita balik lagi, we hope for the best aja nih. Siapa tahu setelah kita ngomong kayak gini, ada orang dari institusi mana gitu ngasih insight yang menarik. Iya, bahkan ya bisa adopsi Bitcoin nanti kan gitu. Karena to be honest ya, sekarang fenomenanya tuh orang-orang atau perusahaan-perusahaan di US ya, dimanapun lah, bukan di US aja, di Jepang dan sebagainya gitu, mereka tuh sahamnya tuh kadang turun bro. Oh gitu. Tapi karena mereka acquire Bitcoin makanya naik gitu kan. Bener tuh. Kayak Metaplanet, MicroStrategy gitu kan. Terus yang terakhir itu apa tuh?
BMNR. Oh iya. Itu kayaknya mining sih bro. Mining. Iya kan? Mining, I think mining lah itu. Terus yang terbaru tuh yang ETH Zilla tuh. Oh iya, ETH Zilla juga sama ya kan? Itu reserve-nya Ethereum gitu kan? Iya, dari biofarmasi gitu. Iya. Jadi dia pivot ke cryptocurrency. Iya benar ya, dari bio ya. Iya. Itu jauh banget loh. Kok tiba-tiba dari bioscience berarti ya? Bioscience ke investment, ke finance gitu kan. Jauh banget gitu. Tapi dari situ ternyata si investor retailnya yang udah invest lama di mereka tuh confidence-nya naik. Jadi malah senang ya? Jadi malah senang. Kayak gitu. Padahal mereka pengen investasi ke industri bioscience gitu kan. Tapi kok tiba-tiba ini jadi investment Bitcoin gitu kan. Tapi memang kayak gitu ya teman-teman semuanya Skymate ya. Jadi memang fenomena yang terjadi sekarang entah perusahaan ini acquire Bitcoin atau ada narasi yang baru bro, mining Bitcoin gitu kan. Karena kalau kita dengar narasinya di luar kan, Bitcoin semakin kesana semakin susah ditambang gitu. Ya berarti nanti akan lahir nih perusahaan-perusahaan baru yang bukan hanya nambang emas tapi nambang Bitcoin gitu loh. Jadi semakin kesana, I think bukan berlomba-lomba gimana caranya gua nambang emas paling dalam gitu kan. Betul. Tapi gua nambang Bitcoin paling banyak dan paling cepat gitu. Dan supply yang gua udah dapat itu gua akan kasih ke government, gua akan kasih ke institusi lain yang memang membutuhkan gitu loh. Sebagai reserve. Nah itu pantau aja ya beberapa narasi-narasi kayak perusahaan yang memang lagi mining Bitcoin dan sebagainya gitu loh. Jadi ya it's one of the story lah gitu loh bro. Ya mungkin itu aja recap dari kurang lebih 1 minggu di dunia cryptocurrency. Ada lagi nggak bro? I think udah cukup panjang kali ya bro. Kayaknya udah pada bosan di Skymate nih. Intinya jangan lupa like lo ya, jangan lupa like, subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Oh iya sama satu lagi, mungkin kalau teman-teman ada topik-topik khusus yang pengen kita bahas, coba komen di bawah. Atau ada siapa influencer atau KOL yang pengen diundang ke sini? Coba drop down aja namanya. Nanti kita akan undang, kita ajak baik-baik, kita bedah di sini nih, kursi panas nih gitu kan, atau kursi panas di sini nih, kita bedah gitu. Dan kalau ada mau sponsor selain Sambal Crypto silahkan. Kita welcome banget dan Labubu juga. Anyway bro, silakan. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Sampai ketemu di ngobrol kripto bareng SKI berikutnya.